shine through the darkness. You are my light, my death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, joy. You give me joy. You give me joy. Halo, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di ibadah online bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Saya percaya hari ini ada damai sejahtera Tuhan yang menyelimuti hati kita, sehingga kita bersuka cita, kita bisa tersenyum melepas hari ini karena ada Dia di tengah-tengah kita. Dia Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita hari-hari kita. Kita percaya bahwa Dia juga saat ini ada di tengah-tengah kita dan kita siap untuk memuji menyembah Dia. Amen. Saya percaya kita sudah siapkan hati kita untuk menyembah hanya Dia yang layak ditinggikan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami semua. Hari ini kami mau menyembah Engkau, hari ini kami mau meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau saja yang layak. Biarlah sukacita Engkau memenuhi setiap hati kami saat ini. Dan kami bebas untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. No longer ashamed, no longer afraid. You have washed me white as snow. No longer bound, now I am found. Once in darkness, now I know. You say, oh, you say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dance.
Thank you, Jesus. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. Oh, that's what you do. That's who you are. Oh. Yes. Kau yang merubah ratapan kami menjadi tari-tarian. Duka cita kami kau ganti dengan sukacita. Tidak ada yang lain yang mampu melakukan itu bagi kami. Kami mencari seumur hidup kami. Kami hanya menemukan hidup yang baru di dalam Engkau. Kami yang terhina. Kami yang hanyalah debu. Tapi Engkau rela datang, melepaskan semua keindahan-Mu. Mati buat kami semua. Supaya kami memiliki kebebasan, kemenangan di dalam Engkau. Ada hidup yang luar biasa hanya di dalam Engkau. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are free. We are free, Lord. Yes. Ku bebas. Ku menangkan
untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, setiap orang mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa ada firman-Mu yang membebaskan kami, ada firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, dan ada firman-Mu yang selalu saja menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kemuliaan, segala kehormatan, kejayaan, semuanya hanya milik Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kita sama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kalau kami masih bisa datang kepadamu, menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu, dan akan mendengarkan firman-Mu, itu semua adalah anugerah-Mu dan suatu kehormatan bagi kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing, Roh Kudus yang menulis firman itu dalam hati kami, supaya kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki sesuai dengan firman Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan seri firman Tuhan dari kitab Roma, The Gospel Explained, tentang Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan hari ini kita sampai kepada Roma pasal 6. Roma pasal 6 kita akan membaca dari ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah,
sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita sama-sama sudah belajar beberapa minggu dari kitab Roma ini mengenai Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan setelah kita belajar mulai dari pasal 1 sampai pasal 5, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa Injil adalah kabar baik bahwa Allah menyelamatkan kita orang-orang berdosa hanya oleh kasih karunia-Nya. Tanpa perbuatan baik kita, tanpa usaha apapun dari kita, tanpa pekerjaan baik apapun dari kita. Semata-mata hanya oleh kasih karunia dan kita menerima anugerah ini, pemberian Allah yang cuma-cuma ini, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Jadi begitu sederhana keselamatan kita. Hanya oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan dengan kebenaran ini Rasul Paulus menghajar atau meruntuhkan semua kesombongan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memegahkan diri di hadapan Allah. Kita semuanya sama adalah orang-orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak punya kelebihan daripada orang lain. Rasul Paulus sebagai orang Yahudi, dia mengatakan apakah orang Yahudi, kita orang Yahudi punya kelebihan dengan orang lain? Dalam artian bahwa kita dapat diselamatkan dan orang lain tidak? Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak ada. Sebab kita telah tuduh baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya telah berdosa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus akan keselamatan yang hanya oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus semata-mata saja ini menghancurkan setiap kebenaran diri sendiri, kesombongan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka melakukan hal-hal yang banyak hal yang baik dan orang lain tidak melakukan demikian. Keselamatan yang hanya oleh anugerah ini kemudian juga mendatangkan sebuah pertanyaan. Seperti yang kita baca tadi di Roma pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena kenapa pertanyaan ini muncul? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai keselamatan kita adalah benar-benar anugerah yang melimpah-limpah. Dia mengatakan bahwa sekalipun dosa kita semakin bertambah, ya justru Tuhan memberikan hukum Taurat supaya dengan hukum Taurat diberikan, kita semakin menyadari dosa itu sebagai dosa. Dan dengan demikian dosa itu semakin bertambah. Dalam artian semakin nyata bahwa itu adalah dosa. Dan di mana dosa semakin bertambah-tambah, dosa semakin nyata bahwa dia adalah dosa yang begitu dibenci oleh Tuhan. Yang begitu membuat semakin sulit orang untuk diselamatkan. Justru Rasul Paulus mengatakan di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia semakin melimpah-melimpah dan lebih besar daripada dosa. Jadi ini adalah sebuah kabar baik untuk orang-orang berdosa. Untuk orang-orang yang mengatakan bahwa saya terlalu berdosa, tidak mungkin bisa diampuni dosa saya. Tapi firman Tuhan, berita Injil yang kita dengar mengatakan bahwa di mana dosa semakin bertambah-tambah, justru kasih karunia akan lebih lagi. Karena Tuhan mau memperlihatkan kekayaan kasih karunia-Nya. Bahwa betapa kayanya kemurahan kasih karunia Tuhan itu. Nah dengan demikian ini orang-orang yang menyalahgunakan ini akan mengatakan, oh kalau begitu, kalau di mana dosa semakin bertambah, kasih karunia semakin melimpah, dan dengan demikian kemuliaan Allah semakin melimpah, ya kalau begitu kita bertekun saja dalam dosa kan?
supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu. Apa yang Rasul Paulus katakan mengenai itu? Ayat 2 dia mengatakan, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat keras. Ya. Jangan pernah berpikir, itu tidak pernah muncul di dalam pikiran saya. Tidak ada ide seperti itu sama sekali. Bahwa kita harus bertekun di dalam dosa, buat dosa sebanyak-banyaknya supaya kasih karunia semakin berlimpah. Tidak ada cerita seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini ada dua keadaan yang mana kita itu tidak diselamatkan. Ya, sebenarnya yang pertama, ketika kita mengandalkan diri kita, dan itu sudah dihajar oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat atau surat yang dalam kitab Roma di pasal-pasal sebelumnya, bahwa semua orang yang berusaha membenarkan dirinya dengan perbuatan baiknya itu sudah dihajar. Dan sekarang di sisi lain ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Mereka bilang, saya sudah percaya kepada Kristus, walaupun saya hidup seperti apa, saya hidup mungkin memang saya tidak mengasihi Tuhan, saya tidak ke gereja, saya melakukan percabulan, saya melakukan semuanya, tapi saya masuk surga karena saya orang Kristen. Ini yang dihajar oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ini. Bahwa kalau kamu masih hidup seperti itu bukan keselamatan. Keselamatan itu seperti jalan yang sempit, ya, dengan di kedua sisinya itu ada parit. Yang parit pertama ada legalisme, dan parit yang sebelahnya adalah antinomianisme. Legalisme yaitu tadi, orang membenarkan diri mereka dengan kebaikan mereka, mengandalkan diri mereka, mengandalkan bahwa mereka ini orang yang cukup baik, melakukan banyak hal yang baik, dan dengan demikian mereka bisa diselamatkan. Di sisi lain ada antinomianisme, yang berpikir, saya tidak perlu melakukan hukum-hukum Tuhan, sekalipun saya hidup dalam dosa, kasih karunia Tuhan ada untuk saya tetap bisa diselamatkan karena Tuhan kaya dengan kemurahan. Apapun yang saya lakukan, saya diselamatkan. Itu adalah dua parit yang harus kita hindari. Jadi apa sebenarnya jalan tengahnya kalau begitu? Kalau melakukan hukum-hukum Tuhan, berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu pun tidak mendatangkan keselamatan. Di sisi lain, kalau kita melakukan semuanya dosa, kita tidak pusing dengan hukum-hukum Tuhan, tidak peduli dengan kehendak Tuhan, itu juga tidak mendatangkan keselamatan bagi kita. Terus keselamatannya itu di mana? Nah, ini yang kita akan belajar hari ini. Keselamatan itu ada di jalan di tengah situ, di jalan yang sempit itu. Dan jalan keselamatan yang sempit itu bernama kesatuan dengan Kristus. Dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Kesatuan dengan Kristus. Jadi mari kita lihat kembali. Tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa sekali-kali tidak. Kenapa? Dia bilang, bagaimana mungkin kamu yang telah mati bagi dosa masih hidup di dalam situ? Rasul Paulus tidak merevisi apa yang dia sampaikan sebelumnya dengan mengatakan, kamu salah mengerti ketika saya mengatakan bahwa oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Kristus, karena iman kita dalam Kristus, tanpa hukum Taurat. Jangan kamu salah paham bahwa saya bilang kita tidak bisa mendapatkan keselamatan kalau kita tidak melakukan hukum Taurat. Jangan salah paham dengan itu. Tidak, Rasul Paulus tidak mengatakan demikian. Rasul Paulus tetap dengan berita Injilnya bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah.
Tanpa perbuatan baik kita, tanpa satu usaha apapun dari kita, tanpa faktor apapun dari dalam kita. Tetapi keselamatan ini bukan hanya sekedar, ya kita sudah diampuni, anugerah diberikan, kita dibenarkan, dan itu saja keselamatan itu. Tidak demikian. Ada fakta yang telah terjadi ketika kita menerima anugerah Allah. Ketika oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita menerima anugerah keselamatan dari Allah. Apa yang terjadi di dalam kita bukan sekedar kita diampuni dan kita mendapatkan status benar di hadapan Allah. Tetapi seperti yang Rasul Paulus katakan, kita telah mati. Telah mati bagi dosa. Dan dia bilang, ini pertanyaan retorik. Kalau kita sudah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita bisa hidup di dalamnya? Bagaimana mungkin yang mati bisa hidup? Itu sebuah kontradiksi. Tidak mungkin yang mati, ya dia mati, tidak bisa hidup di situ. Nah, apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan mati bagi dosa? Nah, ini ayat berikutnya, dia katakan, ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus, telah dibaptis ke dalam kematiannya. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa kamu tahu kan sebenarnya ini, bahwa kita yang telah dibaptis ke dalam Kristus. Apa maksudnya dibaptis ke dalam Kristus? Dia mengambil gambaran baptisan ini. Dibaptis berarti kita ditenggelamkan, dimasukkan, dilingkupi dengan air kalau dalam baptisan air. Nah, kita telah dibaptis ke dalam Kristus, artinya kita telah dimasukkan ke dalam Kristus. Kita disatukan dengan Kristus. Kita menjadi ada di dalam Kristus. Minggu lalu kita sudah dengar sama-sama. Ada dua dunia, kita bisa katakan, di mana kita hidup. Apa kita di dalam Adam atau di dalam Kristus? Secara natural kita lahir, kita otomatis ada di dalam Adam. Adam menjadi kepala kita. Dan ketidaktaatan Adam, dosa Adam itu menjadi dosa kita. Karena kita ada di dalam Adam. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, kita dipindahkan. Kita bukan lagi di dalam Adam, tapi kita dipindahkan ke dalam Kristus. Ini yang Rasul Paulus katakan. Bahwa kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus. Kita disatukan dengan Kristus. Dan ketika kita disatukan ke dalam Kristus, dia bilang, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika kita disatukan dengan Kristus, maka apa yang benar tentang Kristus, itu benar tentang kita. Kita seperti ada di dalam Kristus, dan kita sewaktu Kristus mati, kita yang percaya kepada Kristus, kita pun sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika Kristus bangkit, kita pun bangkit bersama-sama dengan Kristus. Karena kita sudah satu dengan Kristus oleh iman kita kepada Dia. Jadi mari kita lihat apa kesatuan kita dengan Kristus itu. Apa yang terjadi kepada Kristus yang juga berlaku bagi kita. Apa yang benar tentang Kristus yang juga benar tentang kita. Yang pertama kita lihat tadi bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Ya, ayat yang kita baca tadi, bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya.
Ya, ayat 3. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan ke dalam kematian. Nah, di sini oleh baptisan kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ini bukan berarti kalau orang belum dibaptis, kalau dia percaya dan belum dibaptis, dia tidak mati bersama Kristus. Hanya karena setelah orang dibaptis baru dia mati bersama Kristus. Ketika Rasul Paulus di zaman mereka menulis surat ini, baptisan dengan iman adalah satu hal. Tidak ada perbedaan seperti kita sekarang, mungkin kita membedakan. Ya, ada iman, terus baptisan. Baptisan adalah tanda dari iman. Dan dia bisa memakai kedua hal itu bergantian. Ketika dia mengatakan orang dibaptis, di dalam pikirannya orang ini adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bahwa oleh iman, ya, oleh iman kita telah dikuburkan bersama-sama ke dalam kematian. Tetapi dia memakai baptisan karena baptisan itu lebih memberikan gambaran, ya, karena sewaktu kita dibaptis kita seperti dikuburkan, gitu ya, seperti kita masuk ke dalam air. Dan perkataan baptisan ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya ya kita mempraktekkan baptisan selam. Karena ini adalah gambaran yang lebih dramatis untuk kita. Bahwa kita itu sudah satu dengan Kristus. Kita mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus. Nah, apa maksudnya kita dibaptis ke dalam kematiannya? Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Apa itu kematian Kristus? Dikatakan ayat 6, bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bahwa ketika kita mati bersama Kristus itu manusia lama kita itu telah disalibkan bersama Kristus. Ketika Kristus disalib 2000 tahun yang lalu, manusia lama kita turut disalibkan di situ. Nah, manusia lama di sini apa yang Rasul Paulus maksudkan adalah kehidupan kita di dalam Adam tadi. Kehidupan kita yang lama, yang sebelum kita beriman, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kehidupan kita di dalam Adam, di dalam dosa yang menuju kepada kematian. Dan saudara, sewaktu kita percaya kepada Kristus, disatukan dengan Kristus, maka kehidupan lama kita itu sudah selesai. Itu telah disalibkan, telah mati bersama Kristus. Jadi saudara bisa bayangkan, kita ini seperti kalau kita bayangkan seperti mungkin handphone, ya, atau komputer yang ada begitu banyak aplikasi yang sudah dipakai bertahun-tahun dan sudah karena kacaunya sistem operasi di dalam HP itu atau komputer itu jadi kacau, sudah tidak beres. Dan apa yang dibutuhkan adalah diinstal ulang, factory reset. Ini kita punya kehidupan yang lama, yang kacau, yang sudah semrawut itu, yang seperti benang kusut yang tidak bisa mau diperbaiki bagaimana, tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi ketika kita beriman kepada Kristus, kita disatukan dengan Dia, maka manusia lama kita itu pun mati, disalibkan. Dan kita seperti direset. Ya, kita dibebaskan dari dosa yang menguasai kita itu. Baik hukuman dari dosa, ya, hukuman karena dosa itu,
maupun juga kuasa dari dosa. Kan dikatakan di sini bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, tubuh dosa bukan berarti bahwa tubuh ini jahat. Bukan. Tubuh dosa ini berbicara manusia kita yang masih di dunia ini, di dunia yang telah jatuh ini, di dunia yang berdosa ini. Bahwa kita yang masih hidup di sini, ketika kita mengatakan bahwa kita telah mati dalam dosa, bukan berarti bahwa kita ini kebal terhadap dosa, bahwa dosa yang ada di dunia ini tidak lagi punya pengaruh kepada kita sekarang. Bukan demikian. Ada. Kita dikatakan sini tubuh dosa kita itu ada. Artinya bukan tubuh kita yang berdosa, tapi kita yang masih hidup di dunia ini. Ya, kita masih terekspos dengan dosa. Dosa masih bisa datang untuk menggoda kita. Dosa masih mempengaruhi kita. Jadi ketika kita mengatakan kita mati di dalam dosa, Rasul Paulus mengatakan demikian. Itu bukan berarti kita bisa pergi ke tempat-tempat hiburan ataupun kita mungkin bisa menonton film-film yang vulgar dan kita kebal bahwa itu tidak akan mempengaruhi kita, tidak punya efek kepada kita. Bukan demikian. Tetapi apa yang dikatakan di sini adalah bahwa tubuh dosa itu hilang kuasanya agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Bahwa dosa itu masih ada, kita masih hidup di dunia ini, dunia yang telah jatuh, yang berdosa, dan dosa itu masih terus berusaha, iblis masih terus berusaha untuk menipu kita, dan itu masih ada pengaruhnya kepada kita. Tetapi kita tidak diperhamba lagi. Kita tidak dikuasai lagi. Kenapa? Karena fakta tadi, apa yang benar tentang Kristus, kita telah disatukan dengan Dia, benar juga tentang kita. Bahwa Kristus telah mati, dengan demikian kita juga manusia lama kita telah mati di sana. Dan dengan demikian, dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita bukan hamba dosa lagi. Kita sekarang bisa bebas dari dosa. Ya, ayat 7 mengatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Lagi-lagi, sekali lagi, bukan bebas dalam artian sama sekali dosa tidak bisa mempengaruhi kita. Tetapi kita tidak dikuasai oleh dosa. Itu yang Rasul Paulus tadi katakan. Bagaimana mungkin kita yang telah mati bagi dosa bisa hidup di dalamnya? Hidup di dalam dosa. Dalam artian bertekun di dalam dosa. Kita masih bisa tentu saja berdosa. Jatuh di dalam dosa. Tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Ketika kita sudah satu dengan Kristus. Ketika kita sudah beriman kepada Kristus. Kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dosa itu bukan Tuhan kita lagi. Kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Kita bisa melawan dosa itu. Ya, seperti katakanlah kalau orang tidak bisa berenang jatuh ke dalam laut misalnya. Dia dikuasai oleh laut. Gravitasi membawa dia tenggelam. Dan kita mau bilang, berenang kok ke pantai. Dia tidak ada gunanya. Karena dia tidak bisa berenang. Dia hanya tenggelam. Karena dia dikuasai oleh laut itu. Tetapi ketika dia sudah dipindahkan ke pantai, ketika dia sudah ada di darat, dia tidak dikuasai lagi oleh laut. Kita bisa mengatakan, jangan tenggelam ke laut. Karena dia sekarang sudah ada di darat. Dan dia bisa untuk tidak pergi ke laut. Dia bisa untuk hidup di darat. Ini yang terjadi dengan kita. Bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita sudah dipindahkan. Kita bukan di dalam Adam lagi. Di dalam Kristus kita dibebaskan dari dosa. Kita punya kehidupan yang baru.
di dalam Kristus. Oke, kita lihat bahwa kesatuan kita dengan Kristus adalah bahwa kita telah bangkit bersama dengan Kristus di dalam hidup yang baru. Kita baca kembali ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita satu dengan kematian Kristus, kita juga satu dengan kebangkitan Kristus. Seperti kita tahu bahwa Kristus dibangkitkan. Ya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kebangkitan Kristus itu ada kuasa kebangkitan di situ ya. Dan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kita sekarang. Bahwa kita punya kehidupan yang baru sekarang. Kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Tapi kita bisa hidup di dalam kebenaran. Karena ada kuasa. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam kita. Dan itu membuat kita tidak mungkin hidup bertekun di dalam dosa. Sebab ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus itu juga kebangkitan kita. Dan seperti apa? Ayat 8 kita baca. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini kebangkitan Kristus. Dan tadi kita baca bahwa kita disatukan dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga disatukan dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan kebangkitan Kristus adalah bahwa sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Dan inilah keadaan kita di dalam Kristus. Bahwa kita yang bangkit dalam hidup yang baru, dosa tidak berkuasa lagi. Kehidupan lama itu tidak berkuasa lagi atas kita. Ini juga melihat ke depan nanti. Bahwa kita juga akan memiliki kebangkitan seperti Kristus bangkit. Dan benar-benar kebangkitan tubuh. Bukan hanya bahwa kita hidup sekarang dalam hidup yang baru, tetapi kita masih mati lagi. Tapi suatu waktu nanti, ini pengharapan kita semuanya. Inilah kehebatan dari berita Injil itu. Bahwa kita yang satu dengan Kristus, seperti Kristus bangkit dengan tubuh yang mulia, yang tidak takluk kepada maut itu, yang tidak dikuasai oleh maut. Itu kita juga satu waktu nanti akan mengalami kebangkitan seperti itu. Sebagai buah pertama, Kristus adalah buah sulung yang memberikan jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan sama seperti Dia bangkit. Ini kabar baik untuk kita semuanya. Kita yang percaya kepada Kristus. Ada satu kepastian, sama seperti Kristus bangkit, kita juga bangkit. Satu waktu nanti kita akan bangkit dengan tubuh yang mulia, yang tidak takluk kepada maut lagi. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi dosa. Tapi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tadi sudah mendengar semuanya adalah tentang indikasi-indikasi. Apa yang benar tentang Kristus, yang benar juga tentang kita. Bahwa kita sudah satu dengan Kristus. Waktu Kristus mati, kita juga telah mati. Manusia lama kita telah mati. Kita tidak perlu dituduh lagi oleh kehidupan lama kita. Kita sudah dibebaskan dari semua itu. Sudah selesai. Sekarang seperti Kristus bangkit, kita juga sekarang hidup dalam hidup yang baru. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita hidup seperti siapa kita dalam Kristus. Itu saja yang harus kita lakukan. Ya, kita baca selanjutnya, sebab kematiannya
adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini yang kita sudah bahas tadi, kesatuan kita dengan Kristus dalam kematiannya, bahwa kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kita dibebaskan dari dosa, selesai dosa kita, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kuasa dosa atas kita. Tetapi sekarang kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita yang sekarang sudah hidup sama-sama dengan Kristus, kita hidup bagi Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Pandanglah diri kita seperti itu, bahwa kita telah mati bagi dosa, dan kita hidup bagi Allah. Itu identitas kita. Itulah diri kita di dalam Kristus. Dan hiduplah sesuai dengan itu. Selanjutnya firman Tuhan berkata apa? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi, maka jangan memberikan diri kita menjadi hamba dosa, dikuasai lagi oleh dosa, menuruti keinginan-keinginan dosa. Jangan lagi, karena kamu sudah bebas, kita sudah bebas dari dosa, tidak perlu diikuti dia lagi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di sini memang Rasul Paulus mengatakan anggota-anggota tubuh, tapi maksudnya adalah seluruh fakultas diri kita ya. Kita punya jiwa, kita punya emosi, kita punya pikiran, kita punya imajinasi, kita punya keinginan, kita punya badan, seluruh diri kita, komponen-komponen dari diri kita. Rasul Paulus bilang, jangan kamu serahkan itu, jangan serahkan anggota-anggota dari diri kita ini untuk menjadi senjata kelaliman. Ya sama seperti kalau satu negara punya senjata, ya senjata itu jangan diserahkan kepada penguasa negara lain yang tidak berkuasa atas negara kita, kan begitu. Ini yang Rasul Paulus mengatakan, bahwa kita ini bukan lagi hambanya iblis, kita bukan hambanya dosa, jadi kita punya diri ini jangan lagi diserahkan ke dosa, karena kita bukan hamba dosa. Kita adalah hamba Allah sekarang. Kita punya Tuhan yang baru sekarang. Jadi serahkanlah diri kita kepada Allah. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita ada di dalam kebenaran sekarang. Kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kita punya Tuhan yang baru. Jadi serahkan diri kita. Serahkan senjata-senjata ini. Kita punya komponen seluruh diri kita itu. Kita serahkan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Kita bukan melakukan sesuatu untuk kita diselamatkan, tapi kita hidup untuk menjadi seperti siapa kita seharusnya. Seperti siapa kita di dalam Kristus. Yaitu Kristus yang telah mati terhadap dosa sekali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kesimpulannya, apakah kita akan bertekun di dalam dosa kalau kita hidup di bawah kasih karunia? Supaya berlimpah-limpah kasih karunia itu? No, sekali-kali tidak. Rasul Paulus mengatakan, ayat 14 dia simpulkan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia Allah, seperti yang kita sama-sama sudah dengar tadi, itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
itu bukan hanya sekadar ya sudah dosamu sudah diampuni, selesai. Bukan. Kasih karunia Allah begitu hebat. Dia bahkan menyatukan kita dengan Kristus. Kita menjadi bagian dari Kristus. Kita secara legal dipandang Tuhan ada di dalam Kristus. Dan ketika posisi kita dalam Kristus, anugerah itu bekerja di dalam kita. Kuasa kebangkitan itu. Kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu menguatkan kita. Memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tapi kita bisa memerintah. Kasih karunia itu berkuasa memerintah. Dan tidak dikuasai oleh dosa. Tapi kasih karunia itu membawa kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya mengampuni dosa kami, menghitung kami sebagai orang benar, tapi itu hanyalah bagian daripada berkat-berkat yang begitu banyak oleh karena kami telah Engkau pindahkan ke dalam Kristus. Kami yang dulu di dalam Adam, di dalam dosa, sekarang telah Engkau pindahkan ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Kristus. Ke dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus itu, kami memiliki semua berkat-berkat yang begitu luar biasa. Kami memiliki pengampunan dosa. Kami dibenarkan. Kami dikuduskan. Kami diberikan kemenangan atas dosa. Kami dibangkitkan, duduk memerintah bersama-sama dengan Kristus, menang di dalam kehidupan. Karena kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang belum percaya kepada Kristus saat ini, Tuhan tolong Roh Kudus yang menginsafkan, yang menggambarkan betapa dahsyatnya kehidupan di dalam Kristus itu. Betapa berbahagianya, betapa banyaknya berkat-berkat itu di dalam Kristus. Dan supaya setiap orang percaya kepada Kristus. Dan kami yang sudah percaya, kami bertekun di dalam iman kami. Dan tidak mau bergeser dari pengharapan ini. Tapi biar kami senantiasa, semakin hari, justru semakin bersemangat. Semakin bergairah untuk hidup di dalam kehendak Engkau, melakukan kehendak Engkau, melakukan kebenaran Engkau. Mengasihi sama seperti Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus. Kita mau mengingat sebuah peristiwa terbesar, terpenting di sepanjang sejarah. Satu perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini. Yaitu
ketika Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan untuk membebaskan kita dari dosa, dari penghukuman atas dosa itu. Dan itu semuanya dilakukannya dengan memberikan dirinya mati terkutuk di atas kayu salib. Dan saat ini kita akan mengingat peristiwa itu di dalam perjamuan bersama. Seperti kita ketahui, sebelum Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib, Dia makan bersama-sama muridnya. Dan Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya. Dia membagikan kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bahwa Tuhan menyerahkan dirinya bagi kita. Ini memberikan kita keyakinan akan kasih Tuhan. Sekalipun kita murid-muridnya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tetapi Dia tetap menyerahkan dirinya bagi kita. Ya, mari kita sama-sama melakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat kasih-Nya yang besar bagi kita semuanya. Kau berikan hidup yang baru.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Saat ini kami mau datang mengingat apa yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Begitu besar, begitu ajaib anugerah-Mu. Begitu tidak terduga kasih-Mu. Kasih yang memberi segalanya. Memberi sampai ke ujungnya. Sampai yang maksimal. Kau memberi diri-Mu Tuhan. Memberikan nyawa-Mu bagi kami, orang-orang berdosa ini. Kami mengingat pada malam sebelum Engkau menyerahkan diri-Mu, Kau mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Kau memecah-mecahkannya, Engkau berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan terima kasih. Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami Tuhan. Menyerahkan diri-Mu sebagai korban. Korban penebus dosa kami. Jalan pendamaian. Untuk meredakan murka Allah atas dosa-dosa kami. Engkau rela untuk terkutuk, sekalipun Engkau tidak berdosa, sekalipun Engkau adalah kekasih Allah Bapa yang senantiasa ada di pangkuan Bapa. Namun Engkau rela untuk terpisah, untuk dibelakangi oleh Allah Bapa. Untuk menerima murka dari Allah yang harusnya jatuh ke atas kami orang-orang berdosa ini. Engkau rela melakukan semua itu untuk kami, supaya kami bisa dibebaskan dari murka Allah karena dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Untuk tubuh-Mu yang Kau serahkan, yang hancur di atas kayu salib. Supaya kami tidak binasa, tapi kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kami akui, bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami, sehingga kami bisa diselamatkan. Semata-mata hanya karena Engkau yang memberikan diri-Mu, tubuh-Mu, hancur di atas kayu salib menanggung murka Allah atas dosa-dosa kami. Hanya itulah yang menyelamatkan kami. Jemaat, mari kita makan bersama.
Tuhan, Engkau juga mengambil cawan sesudah makan. Engkau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Tuhan, terima kasih Kau rela untuk menumpahkan darah-Mu yang mahal itu. Nyawa-Mu yang tidak terhitung nilainya, yang begitu mahal tidak terbatas. Kau rela memberi itu bagi kami, supaya kami orang-orang berdosa yang tidak layak untuk disebut anak-anak Allah, yang tidak layak bahkan untuk menerima hal-hal yang baik dari Engkau. Namun Engkau mencurahkan darah-Mu yang mahal itu untuk mengikat perjanjian kekal dengan kami, bahwa Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami dan tidak mengingat lagi kesalahan kami. Dan Engkau akan menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu. Engkau adalah Bapa kami dan kami menjadi anak-anak-Mu. Bahwa Engkau akan bergirang atas kami untuk berbuat baik kepada kami dengan segenap hati-Mu dan dengan segenap jiwa-Mu. Oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu untuk kami yang tidak pantas ini. Kami akui Tuhan, kami ada di dalam perjanjian kekal dengan Engkau, menjadi umat-Mu, dan Engkau adalah Allah kami, semata-mata hanya karena darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Amin. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menyerahkan dirimu, mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian Engkau bangkit dari antara orang mati. Itulah yang memberikan kami kemenangan. Kuasa kebangkitan itu yang sekarang hidup di dalam kami. Yang membuat kami hidup dan berkemenangan. Bahwa kami tidak menjadi hamba dosa lagi. Kami tidak hidup di dalam dosa lagi. Tapi sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Kami hidup untuk memuliakan Engkau. Untuk melayani Engkau saja. Pujilah Engkau. Segala kemuliaan bagi Engkau saja. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Apapun kondisi yang sedang kita alami sekarang, tapi Tuhan setia. Dan kalau kita masih ada sampai sekarang, dan kita masih bisa menghasilkan sesuatu dengan apa yang kita kerjakan, itu semuanya adalah karena Tuhan memberkati kita. Jadi mari kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan dengan persembahan ini kita percaya bahwa berita Injil yang kita dengar ini, kabar baik yang luar biasa ini, berkat-berkat Tuhan yang menyelamatkan orang-orang ini bisa disampaikan kepada semua orang. Orang-orang bisa mendengarnya. Dan mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan mereka. Untuk bisa memperoleh berkat ini juga. Mereka bisa menjadi satu dengan Kristus. Jadi mari kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Dengan hati yang penuh dengan sukacita dan iman kepada Tuhan. Dalam doa mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang membuat pekerjaan tangan kami berhasil. Sehingga kami bisa menghasilkan apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, seluruh hidup kami adalah milik Engkau. Kami telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan kami hidup bersama-sama dengan Kristus bagi Engkau saja. Dan kami memberikan persembahan ini. Semua ini adalah milik-Mu. Tuhan, biar ini dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Persembahan kami ini, uang kami ini bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Keselamatan yang Kau telah sediakan itu bisa sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan di segala tempat di mana nama Engkau belum dikenal, biarlah nama-Mu dimuliakan di sana. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Mari sama-sama katakan oleh darah. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku. Sekali lagi, oleh darah Yesus ku bebas.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. And you